Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Zulhilda Horunisa Aziz dan teman-teman saya Idhar Alfauzi, Farasani Amalia dan Salsa Eka Pratiwi. Di sini kami akan membawakan tema agama dengan daftar isi pengertian agama, unsur-unsur pokok agama, kebutuhan manusia akan agama, dan fungsi agama. A. Pengertian agama. Secara umum yang dimaksud dengan agama Islam ialah agama yang diridhoi Allah, yang paling benar dan sempurna, serta agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Islam merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir pilihannya. Ulama Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawajiri mengatakan bahwa Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan mengesahkannya dan melaksanakan syariat-syariatnya dengan penuh keikhlasan. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan Islam ialah berserah diri kepada Allah SWT dengan cara mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya, dan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik dan para pelakunya. B. Unsur-unsur pokok ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran Islam sebagaimana yang tercantum dalam materi keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCH, yaitu meliputi 4 hal pokok. Yang pertama, bidang akidah, yakini untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari segala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat. Yang kedua, bidang akhlak, yakini untuk menegakkan nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman pada pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang ketiga, bidang ibadah, yakini untuk meneguhkan kemurnian bentuk dan cara beribadah yang dituntunkan oleh Rasulullah tanpa tambahan, pengurangan, atau perubahan. 4. Bidang muamalah duniawiyah, yakini untuk terlaksananya muamalah duniawiyah atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat, alam atau lingkungan dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah. 4 unsur yang menjadi karakteristik agama. Yang pertama, unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Kekuatan gaib dapat mengambil bentuk yang bermacam-macam. Dalam agama primitif, kekuatan gaib tersebut dapat mengambil bentuk benda-benda yang memiliki kekuatan misterius atau sakti, ruh atau jiwa yang terdapat pada benda-benda yang memiliki kekuatan misterius, dewa-dewa, dan Tuhan atau Allah dalam istilah yang lebih khusus dalam agama Islam. Kepercayaan pada adanya Tuhan adalah dasar utama dalam paham keagamaan. Tiap agama kecuali Buddhisme yang asli dan beberapa agama lain berdasar atas kepercayaan pada sesuatu kekuatan gaib dan cara hidup tiap-tiap manusia. Yang percaya pada agama di dunia ini amat rapat hubungannya dengan kepercayaan tersebut. Yang kedua, unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia ini dan akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik itu. Kesejahteraan dan kebahagiaan yang dicari akan hilang pula. Hubungan baik ini selanjutnya diwujudkan dalam bentuk peribadahan, selalu mengingatnya, melaksanakan segala perintahnya, dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Respon tersebut dapat mengambil bentuk rasa takut seperti yang terdapat pada agama primitif, atau perasaan cinta seperti yang terdapat pada agama monoteisme. Selanjutnya, respon tersebut dapat pula mengambil bentuk penyembahan seperti yang terdapat pada agama monoteisme, dan pada akhirnya respon tersebut mengambil bentuk dan cara hidup tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan. Yang keempat, unsur paham adanya yang kudus atau suci dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan, tempat-tempat tertentu, peralatan untuk menyelenggarakan upacara, dan sebagainya. Kebutuhan manusia akan agama. Sekurang-kurangnya ada 3 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama. Pertama, fitrah manusia. Dalam konteks hal ini, di antara ayat Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 30 diterangkan bahwa ada potensi fitrah beragama yang terdapat pada diri manusia.
Hal ini juga ditegaskan bahwa insan adalah manusia yang menerima pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak diketahuinya. Kemudian dijelaskan juga dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang menerangkan bahwa manusia secara fitri merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk beragama. 2. Kelemahan dan kekurangan manusia. Menurut Quraisy Shihab dalam pandangan Al-Quran, nafas diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Agama hadir sebagai pembatas dan tuntunan bagi manusia dalam membuat keputusan dan menjalani hidupnya. 3. Tantangan manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama adalah karena manusia dalam kehidupannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam diri maupun dari luar diri. Dalam hal ini, agama dapat dijadikan pedoman untuk mencari penyelesaian atas semua masalah tersebut. Agama mengambil peran penting dalam setiap kehidupan manusia. Seperti yang kita tahu, agama merayakan kelahiran, memperingati pergantian jenjang masa dewasa, pengesahan pernikahan, bahkan kehidupan berkeluarga, dan masih banyak lagi. Agama juga memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, seperti bagaimana kehidupan dimulai, mengapa orang bisa menderita, dan bagaimana kehidupan setelah mati. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa fungsi dan kedudukan agama adalah sebagai way of life atau aturan-aturan Tuhan yang harus ditaati. Orang yang beragama harus bisa mendisiplinkan dirinya dan menguasai nafsunya sesuai ajaran agama. Selain itu, agama merupakan unsur mutlak dalam pembinaan karakter pribadi dan membangun kehidupan sosial yang rukun dan damai. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan-penjelasan tadi adalah agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia. Agama juga sangat berguna dan mempunyai fungsi penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama dapat membangun pembinaan karakter pribadi dan kehidupan sosial yang rukun dan damai, mendidik manusia agar memiliki jiwa yang tenang, membebaskan dari belenggu perbudakan, berani menegakkan kebenaran, memiliki moral yang terpuji, dan agama juga dapat mengangkat derajat manusia lebih tinggi dari makhluk Tuhan yang lain. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.